lain nggak bisa buat. Jadi itu harus dipergunakan, kasihan Bapak. Nah, lihat sih. Kelihatan Pak. Kalau biasa ingat, Pak Ibu, ini yang alumni entomolog kemarin, Bapak Ibu ingat, ketika kita bermain di pemetaan, kita akan ending namanya project. Ingat ya, ketika kita bermain di pemetaan, paham ya? Seperti ini, sudah. Keluar layarnya seperti ini sudah. Tekan di new empty project. Betul? Keluarnya seperti ini. Yang 2,8 sudah seperti ini Bu ya. Langsung seperti ini ya. Biarpun di sini ada petanya dua nggak masalah. Tapi seperti ini ya keluarnya. Nah, gimana yang punya aplikasi 3,34 betul seperti ini keluarnya? Betul Pak. Betul ya? Oke. Nah, mohon perhatiannya. Kalau yang memang aplikasinya ada, kalau nggak paham tanyain, jangan diem aja. Kalau diem aja situ kerasuan nanti, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita bermain aplikasi, di sini yang pertama kita bermain project. Nah, yang di sebelah kursor saya ini namanya layer. Ya, ini layer. Layer itu apa? Layer itu adalah lapisan-lapisan di mana apapun yang kita masukkan nanti akan masuk ke layer. Jadi, apapun yang diaktifkan di layer akan tampak di layar ini, di layar sebelah kanannya. Apapun yang kita tampilkan di layer akan tampak di sebelah kanannya. Ya, mohon dipahami. Nah, hal pertama yang kita lakukan. Nah, saya lupa tadi laptop Bapak Ibu. Gini, Bapak Ibu. Ini ada. Itu sebenarnya harus di Recycling. Tolong di itu dulu. Nah, Bapak Ibu, saya lupa tadi. Bapak Ibu sebenarnya pertama sekali itu harus klik dulu, coba dicek dulu, harus diklik, harus gimana? Boleh suaranya di mute dulu ya, yang itu. Bapak Ibu sebenarnya harus buat dulu format. Nah, nanti kita akan memasukkan file ke dalam komputer kita ataupun ke dalam Quantum JIS ini. Nah, di mana kita ambilnya? Bapak Ibu tinggal tekan di bagian ini ya. Bapak Ibu tinggal tekan di bagian. Nah, ini sudah diserahkan. Ini kelihatan tip ya. Bapak Ibu pertama tekan di layer ya, di bagian atas ada project, edit, view. Bapak Ibu tekan layer ya. Sudah. Ketika kita sudah tekan layer, Bapak Ibu arahkan kursornya. Ini kelihatan masih sisa. Masih kelihatan Bapak Ibu? Masih Pak. Ya, saya ulangi ya. Pertama, untuk memasukkan file SHP, Bapak Ibu pertama tekan yang namanya layer. Nah, ketika sudah tekan layer, Bapak Ibu arahkan kursornya ke bagian add layer. Terus ambil yang bagian namanya add vector layer. Nah, yang 2,8 mungkin agak beda keluarnya ya. Benar? Yang 2,8 boleh diaktifkan suaranya? Boleh diaktifkan suaranya 2,8? Pak, sama ya Pak? Sama ya? Oke.
masih sama, oke. Nah, oke, saya ulangi. Pertama kita ambil layer, terus kita ambil add layer, terus kita tekanlah add vector layer. Ya, ambil layer, add vector layer. Nah, kita tekan aja add vector layer, bakal keluar dia seperti ini. Keluar seperti ini ya. Keluar seperti ini. Nah, keluar dia vektor dataset. Di sini kita tekan yang tergambar titik 3 ini. Berarti artinya apa? Kita browse. Ya, saya browse. Ketika saya browse, nah saya cari file SHP tadi yang saya batas wilayah tadi. Batas wilayah yang tadi saya kasih ke Bapak Ibu. Ya, saya cari batas wilayah tadi yang saya kasih ke Bapak Ibu. Nah, yang batas angin tadi ambil aja yang provinsi dan kecamatan misalnya. Provinsi dan kecamatan. Terus saya masih ingat tadi saya bilang ketika saya mau add vector layer, saya ngambil ekstensi apa? Masih ingat? SHP, ya benar. Berarti sudah seperti itu, saya arahkan ini saya ke SHP, langsung saya open. Nah, keluarnya seperti ini. Nah, ketika sudah keluar seperti ini, langsung saya tekan add. Jika memang ada Bapak Ibu yang Pak N-nya tidak kelihatan, mungkin ininya. Jadi arahkan kursornya ke arah ininya, mungkin diperkecil dan bisa diperbesar, ya, sampai kelihatan tulisan N-nya. Ya, terus setelah selesai itu apa saya tekan add. Nah, ketika sudah tekan add, bakal keluar dari sebelah ini nih. Ini keluar dia. Sekali aja tekannya. Kalau Bapak Ibu tekannya sampai berkali-kali, dia sampai keluar banyak. Ya, jadi tekannya sekali saja. Terus setelah itu langsung di close. Nah, langsung di close. Ini saya hapus saja. Keluarlah seperti ini. Sudah keluar di Ibu yang lain seperti ini. Yang Bentar Pak. Oke, gimana? Kalau nggak paham tanya ini. Warnanya memang beda-beda ya Pak? Ya, nggak masalah. Sebenarnya beda-beda, nggak masalah. Hanya begini. Itu benar-benar. Gimana? Sudah bisa ngikutin ya? Sudah bisa baru masuk untuk masukkan gambar SHP-nya? Pak bisa ulang lagi Pak? Oke, saya ulang. Namanya add layer. Ambil add layer, kita ambil namanya add vector layer. Ya. Ini jadi add vector layernya. Nah, ketika kita sudah klik vector layer, maka akan keluarnya itu seperti ini. Ini saya hapus dulu. Nah, keluarnya itu seperti ini. Ya kan? Ketika sudah keluar seperti ini, ambillah titik 3 di ujung ini, kita tekan yang tulisan browse. Ya, saya browse saja. Ketika sudah saya browse, saya cari tadi saya kasih file ke Bapak Ibu batas admin, ya kan? Ada kan? Saya kasih tadi batas admin, klik aja yang batas admin ini. Nah, misalkan saya mau ambil yang ini aja, yang provinsi dan kecamatan, saya klik dia. Nah, tadi saya bilang apa? Ketika saya ingin memasukkan file ke dalam peta, saya ambil format apa? SHP. Kita ini ada DBF, SHP dan SHE, ya kan? Berarti arahkan kursor saya ke SHP. Klik aja di SHP ini, langsung open. Taruh aja kursornya di SHP ini, langsung di open. Nah, keluarlah dia seperti ini ya. Ketika sudah keluar seperti ini, langsung tekan saja tulisan add. Kadang-kadang ada di beberapa laptop nggak kelihatan tulisan add-nya. Kenapa? Mungkin ininya kebesaran. Bisa ditarik, arahkan kursornya ke ujung. Ini bisa diperkecil ataupun diperbesar, gitu ya. Nah, tekan aja add, tekannya sekali saja. Tandanya apa? Yang kita add ini udah benar nih, saya tekan add. Nah, langsung keluar nih tulisan ini. Kalau saya tekannya berkali-kali, akan ter-add-nya banyak, gitu ya. Cukup sekali tekan saja, ketika sudah berhasil, langsung close saja. Nah, keluar petanya itu seperti ini. Ini
saya ambil tadi provinsi dan kecamatan. Nah, ini ada batas-batas kecamatannya. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, sampai sini bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, mana Zara Boy? Dia buat sendiri. Kan ada ini yang batas admin tuh kan, keluar kayak bentuk buku-buku kayak itu Pak. Mana ubahnya jadi ke ini, ke file biasa? Ya, buku-buku. Oh, bukan, ibunya belum ekstrak ya? Iya. Di ekstrak dulu Bu, Oh, ya, ekstrak ekstrak dulu file. tuh. Klik kanan, ekstrak file. Sudah, diklik kanan, ekstrak file. Penuh kali kepala penggemar Sudah. Maria. Terus yang punya nih, yang lu bengkuang gimana? Udah keluar seperti ini? Banyak kali ininya ya. Bengkuang ini bisu dia. Itu ya, fitur-fitur itu. Oh, iya. Contoh peta yang sudah kita keluarkan, ya kan? Ini contoh peta yang kita sudah keluarkan. Sebelah kirinya ada layarnya. Jadi apapun ini namanya layar atau lapisan. Jadi apapun yang kita keluarkan di layar kita ini akan keluar di sini. Nah, jadi ketika saya hilangkan tanda ini contoh, saya taruh. Jadi ini kan tidak aktif. Saya taruh kursor saya di sini. Jadi aktif kan? Terblok dia kan? Nah, ya ketika saya hilangkan tanda contengnya di sebelah kiri saya ini, langsung hilang petanya. Kenapa? Karena berarti menandakan layar saya ini tidak aktif. Nanti nggak ada di gambar, saya nggak pakai layar ini. Nah, ketika saya aktifkan lagi, saya contek lagi, dia menjadi aktif. Paham ya? Nanti kadang saya mau masukkan data apapun sebelah di sini, tinggal saya conteng-conteng saja yang mana mau saya aktifkan dan mana yang mau saya tidak aktifkan. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke deh. Kalau sudah seperti ini, nah Bapak Ibu hari ini saya mau Bapak Ibu pahami dulu, Ada lagi matematika tadi? yang ada di sini. Coba sekarang kita arahkan kursor kita ke bagian ini. Ini ada file tadi batas admin yang sudah saya isi. Nah, klik kanan di kursor Bapak Ibu. Klik kanan akan keluar seperti ini. Sudah keluar seperti ini ya. Nah, keluar seperti ini. Coba kita tekan yang open attribute table. Sudah? Sampai sini sudah? Sudah ya? Nah, kita tekan open attribute table, maka akan keluar tabelnya seperti ini. Cuman ada nama kecamatan dan hitungannya. Ya, ini terlalu sedikit menurut saya. Oke. Jadi ini saya close. Ini contoh. Ini contoh saya, Pak. Ini kan tadi provinsi kecamatan kurang lengkap ya. Saya mau masukin yang satu lagi misalnya. Saya tekan lagi layer, add vector layer. Ininya saya close dulu. Terus saya ambil ke browse, saya ambilnya yang ini aja deh. Kayaknya tadi itu kurang lengkap. Saya ambil yang provinsi desa saja. Nah, ketika saya ambil provinsi desa, saya juga ambil yang SHP. Kenapa? Karena set file. Saya open. Nah, keluar seperti ini, saya add. Ya, sudah saya add, masukin. Nah, keluarlah yang desanya. Bapak Ibu, nah ini ada dua ya kan? Di layar saya ada dua, ada ini provinsi desa, ini provinsi kecamatan. Ketika saya hapus hilangkan tanda yang ini, maka yang aktif adalah yang provinsi desa. Oh, saya nggak mau pakai provinsi desa, saya mau pakai yang provinsi kecamatan. Saya hapus, berarti ini dianggap fiktif. Kenapa? Tidak ada tanda contreng. Ya, paham ya? Nah, terus saya ini coba masukin aja yang provinsi desa saja. Ini biarin saja seperti ini. Kalau tidak dipakai, arahkan ini. Saya nggak mau, biar dia nggak aktif, saya klik kanan saja, saya remove. Ya, hapus. Ya. Coba sekarang masukin saja yang provinsi. Coba Bapak Ibu coba masukkan yang provinsi desa. Coba tes. Yang berhasil. Sudah berhasil, kita mulai lagi. Absennya nih siang ada absen. Ada buat jam gitu ya. File apa saja sih yang ada di SHP provinsi dan desa tadi?
saya taruh kursor saya di sini, saya klik kanan di kursor laptopnya, terus saya ambil aja open attribute table. Saya open attribute table, maksudnya ada ekstensi apa saja di situ. Wah, rupanya banyak Pak di situ. Di situ ada ini Foto provinsi juga pakai nomor, untuk kabupaten apa nanti kota, ini kita banyak, minta ada foto provinsi, bukti kita kabupaten zoom. kota, kecamatan, desa, semuanya ini banyak. Jadi provinsi, desa, semua nama desa yang ada di Aceh Nampak masuk peta semua. tadi. Berarti ada di file SHP yang kita masukkan yang tadi provinsi Halaman 2-nya. Materinya. gitu ya. Nah, Ya, nampak nanti peta ini tadi. saya plus lagi, saya sudah tahu. Nah, Bapak Ibu, nah sekarang Bapak Ibu akan saya ajarkan untuk yang kedua. Misalkan kita sudah ya, poin yang pertama membuka save file berarti sudah lunas ya. Kita sudah tahu bagaimana caranya Lihatnya di mana tuh? mengambil file, save file dimasukkan ke dalam aplikasi Quantum GIS dalam bentuk petanya, kita sudah Di tahu. kamera. Terus kita sekarang mau misalkan Ini membuat sampai jam mana tuh ya? apa nih? 4. Mau membuat Kodok aja. pada file Quantum GIS kita. Saya mau filter misalkan gini. Jadi Bapak Ibu, saya mau filter nih ya kan. Saya klik Kayaknya kan kanan orang kemana perhatiannya. dong. Saya klik Ini kanan. udah Mau filter, paham tahu nggak lah. artinya filter? Yang 2,8 ini beda nanti itunya ya. Tapi nggak apa-apa, ngikutin aja dulu. Saya ambil filter. Yang kayak Labuan Haji nyata dia. Mana namanya? Lo Labuan Haji nyata. Iya Pak, kelihatan Pak. Bukan, kamu tat yang saya bilang ya. Catat. Aplikasinya bisa. Nggak bisa Pak. Jadi nanti mau cobanya di mana? Enggak bisa. Nanti di download aja di Itu laptop baterainya ada tuh, sendiri. dong. Nah, ini laptop puskesmas Ada soalnya. orang tuh dong. Kenapa nggak dibawa laptop sendiri? Aktifkan dia di sini, saya klik kanan. Nah, sesudah saya klik kanan, saya tekan yang namanya tulisan filter. Kelihatan bagi yang ada? Kelihatan Pak. Nah, saya tekan filter, tekan aja filter. Nah, saya tekan filter, maka keluar dia seperti ini. Keluar kolomnya seperti ini. Nah, ketika kolomnya keluar seperti ini, nah, sekarang saya mau memilah misalkan nama kecamatan aja deh, saya bilang ya, nama kecamatan. Berarti arahkan, mohon perhatiannya, arahkan kursor saya di kecamatan sekali seperti ini. Terus saya tekan yang ini bagian all. Ya, ini kecamatan saya tekan sekali. Artinya apa? Saya berarti mau cari all yang kecamatan. Ya, saya mau cari all yang kecamatan. Nah, kalau saya tekan desa, ketika saya tekan all, berarti dia akan keluar deh desa, gitu ya. Ketika saya tekan provinsi, berarti yang keluar adalah provinsi, gitu ya. Nah, saya tekan yang ini kecamatan, saya tekan all, keluar deh semuanya. Nah, saya mau cari misalkan yang namanya ini aja deh, Bakungan aja deh. Keluar ya Bakungan ya. Ini dia Bakungan. Saya ambil aja Bakungan. Nah, keluar deh Bakungan. Nah, bagaimana cara saya memfilter peta tersebut? Yang pertama saya tekan aja misalkan yang pertama saya mau memfilter kecamatan Bakungan saja. Ya, saya klik kecamatan 2 kali, keluar dan tulisan di sini kecamatan. Ya. Setelah itu saya klik tanda sama dengan, baru saya klik 2 kali Bakungan, keluar dia seperti ini. Ya, kecamatan saya klik 2 kali, saya ulangi ya, saya clear. Nah, saya tekan kecamatan, terus saya tekan sama dengan, sekali saja sama dengannya. Saya clear lagi, saya ulangi lagi. Nah, saya mau filter kecamatan, saya klik 2 kali, keluar dari kecamatan, terus saya klik sama dengan, saya klik 2 kali Bakungan, keluarnya seperti ini. Nah, ketika sudah keluar seperti ini, langsung saya tekan OK. Nah, keluarlah gambarnya itu seperti ini. Kok jadi kecil Pak? Nah, caranya ketika sudah nampak di layar kita ini ada lambang seperti ini, berarti artinya ini sudah kita filter. Filternya itu adalah kecamatan Bakungan. Nah, gimana cara saya kasih besar? Saya klik kanan di sini, saya zoom to layer.
tunggu aja. Nah, ini adalah bakungan. Dapat dipahami sampai sini? Dapat. Oke. Dapat Pak Siapa? Rizky? Nah, bisa ya? Nah, sudah keluar dia seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau pakai bakungan, misalkan mau pakai yang Nanti ini kecamatannya tuh batas desanya pula lagi. ini Iya. contoh bakungan ya kan? Ada desa, Mau rupa contoh Nanti saya mau baru pakai yang apanya lagi ke desanya. ini contoh ya, jangan ikutin. Nah, Coba nih saya nanti mau kalau filter desa ajarin. per Ya, dusun lagi tuh. misalnya, Iya. Nah, nanti nampak aja tuh di mana daerah-daerah yang Perindukan. kedua ya, saya ini. Nah, tadi kan yang saya ambil adalah bakungan ya. Ini kan sudah saya ambil bakungan yang ini. Nah, sekarang saya misalkan mau ambil Kecilnya yang baru filter yang kayak ini. itu bentuk bakungan. Mau saya filter nih, saya coba filter kecamatannya, kecamatan apa misalnya? Apa nama Cuma tapak tua. misalnya punya si ini sama 2. Nah, ya kan? Misalkan sama 2 saya mau coba filter sama aja sih. Saya tekan aja kecamatan 2 kali, terus saya tekan sama dengan, saya tekan sama 2-nya 2 kali, ya kan? Oke. Terus saya oke. Nah, keluar dia seperti ini. Saya klik kanan di layar Zoom. ini, saya zoom to layer. Nah, ini adalah Kayak gitu, kecamatan untuk sama kayak tulang kaki aja. sama 2. Dia seperti itu caranya ketika kita filter, ya. Nah, Bapak Ibu bisa coba juga untuk kabupaten atau puskesmas kecamatannya masing-masing. Ini saya matikan layarnya, nanti saya mau aktifkan yang ininya saja. Saya mau aktifkan yang bakungan saja, ya. Oke. Ini kalau kita nggak remove, gimana? Kenapa? Biarin aja di situ. Kalau udah selesai saya kerja nanti saya nggak pakai, baru saya remove. Taunya nanti saya pakai, ya kan? Ini kan seperti ini. Nah, berarti dengan ini 2 poin kita sudah berhasil. Bapak Ibu sudah paham bagaimana memasukkan file SHP ke dalam peta. Terus sekarang sudah tahu bagaimana caranya memfilter peta. Pak, saya mau kasih nama lah Pak di petanya nih. Saya nggak tahu nama wilayah saya ini. Oke ya. Sebelum itu saya mau ajarkan dulu bagaimana Pak. Ini kan petanya ini kan filenya file lain nih Pak. Saya mau buat file SHP ini gimana ya caranya? Jadi ini kan tadi file SHP besar ya kan. Tadi saya buatkan dari file SHP provinsi desa. Nah, saya sekarang mau Pak, karena ini bidang kerja saya mau buat file SHP ini saja lah, supaya besok-besok saya nggak capek lagi buat filter peta itu. Kita juga bisa menyimpan file SHP-nya. Jadi caranya kan saya sudah filter nih, ya sudah saya filter sampai sini paham kan masih kan? Yang filternya sudah paham ya? Yang ikutin nih pakai aplikasi si Rizky tadi paham Ji? Ya Pak? Ya? Paham. Oke, kalau sini sudah paham. Jadi ini sekarang saya mau simpan file ini menjadi file SHP. Contohnya gini, saya klik di bakungan. Ini kan sudah saya filter. Tanda filter apa? Ada lambang ujung ini. Ketika saya arahkan kursor ke sini langsung keluar. Filter kecamatan bakungan keluarnya, ya kan? Berarti tandanya apa? Di file SHP besar ini saya sudah filter dia menjadi bakungan. Terus saya klik kanan dia, ya, saya klik kanan, terus saya ambil ekspor. Saya ambil ekspor, ya, saya klik ya, saya ulangi, saya klik dia di yang saya filter ini, saya klik kanan, saya ambil ekspor, saya tekan save feature as, ya, saya tekan save feature as namanya. Saya klik aja dia, keluar dia lambangnya seperti ini. Formatnya itu S3 save file, keluar format seperti ini. Langsung saja saya browse saja. Nah, udah saya browse, Bapak Ibu arahkan ke folder yang saya suruh simpan di desktop tadi. Latihan pemetaan Aceh Selatan, simpannya di situ, biar nggak bingung nyarinya. Ya, simpan di situ. Bapak Ibu klik aja di situ. Terus ini kan ada nih, tulis saja namanya, file name-nya tulis saja peta, ini aja, peta bakungan. Karena yang saya filter tadi adalah peta bakungan. Bapak Ibu misalkan mau filter petanya, misalkan kayak si Bang Nazia Belang Kejeren, buatnya Belang Kejeren. Kalau buatnya Lubengkuang, buatnya Lubengkuang. Kalau buat sama 2 ya buatnya sama 2, gitu ya. Sesuai sama apa yang kita filter. Nah, terus
ini formatnya udah pasti SHP, ya kan? Karena saya menyimpan format SHP. Langsung aja saya save. Saya save. Nah, keluar dia sini. User ini yang saya simpan tadi. CRS-nya ini saya ganti ya. CRS-nya ini kalau ada tulisan CRS-nya nggak valid, langsung aja diklik. Ambil WGS 84. Ya. Ambil WGS 84 seperti itu. Ya. Setelah itu langsung aja di OK. Saya OK. Nah, langsung keluar peta bakungan. Di sini keluar langsung dia peta bakungan. Ya. Saya mau lihat peta file yang saya simpan tadi. Gimana saya cara lihatnya? Nih, saya ambil folder di desktop saya. Saya tekan. Nah, keluar nggak ini? Keluar nggak? Kelihatan? Kelihatan? Nah, ini saya ambil tadi. Berarti saya tadi kan nyimpannya di itu peta bakungan. Berarti di sini keluarlah dia satu rangkaian, inilah peta bakungan, langsung masuk. Gitu ya. Nah, ini kan sudah ada nih peta bakungan saya. Yang sudah buat pasti nanti keluar dia seperti ini, peta bakungan. Ya. Nah, ketika sudah keluar seperti ini, Pak. Ini saya nggak saya aktifkan ya. Ini ingat, ini layar ya kan. Aktif kayak gitu ya. Nah, ini layar. Ini kalau saya pindahkan, saya arahkan peta bakungan ini ke bawah ini, kelihatan nggak? Padahal sama-sama aktif. Dia tidak kelihatan. Kenapa? Karena peta Aceh lebih besar daripada peta bakungan. Jadi ingat, dia ini adalah Dia itu lapisan. Jadi ingat, yang kita taruh di lapisan itu ada bagian terkecil dahulu, biar bisa tampak di bagian terbesar. Paham ya? Jadi karena ini misalkan ini adalah peta bakungan. Kalau saya tutup ini adalah peta Aceh, kalau saya tutup peta bakungan di bawah peta Aceh, dia nggak akan kelihatan karena dia ini bermainnya lapisan. Tapi kalau saya angkat peta bakungannya itu ke atas, peta Acehnya di bawah, maka peta bakungan itu akan terlihat di peta Acehnya. Paham ya? Itu konsep daripada lapisan di sebelah kiri ini. Gitu ya? Oke? Paham maksud saya? Paham, Pak. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, nah sekarang saya akan angkat yang bagian peta bakungan ini ke atas saja. Nah, jadi kalau yang ini tadi saya nggak pakai, saya remove aja karena saya nggak pakai. Oke, berarti sudah ada dua. Yang ini saya nggak mau aktif yang ini. Saya mau aktifin yang bakungan saja. Saya karena ingin bermain di bakungan. Saya tutup. Nah, kok kecil kali bakungannya? Saya kasih besar. Saya klik kanan, saya zoom to layer. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah peta desa, peta apa? Ya? Kecamatan saya, Pak, Bakongan. Oh ya. Ini udah step 1 ini yang bakungan. Nah, terus? Tadi mana itunya? Nah, berarti Bapak Ibu hari ini sudah belajar 3 hal. Yang pertama belajar tentang B, ya. Yang kedua adalah memasukkan file SHP ke dalam peta. Yang ketiga, Bapak Ibu sudah bisa memfilter peta. Yang keempat, Bapak Ibu sudah bisa membuat file SHP baru dari hasil filternya. Nah, ada 4 hari ini yang Bapak Ibu masukkan, sudah paham Bapak Ibu. Jadi kalau memang itu paham itu, nanti ke depannya itu bakal mudah. Ke depannya itu bakal mudah untuk kita belajar. Nah, dari ini ada pertanyaan kira-kira baik yang mempraktekkan langsung di aplikasi atau yang mendengarkan dan mencatat. Ada pertanyaan terkait dengan ini gimana? Peta yang kita save bakongan itu di mana, Pak? Itunya masternya yang udah kita save. Ya, makanya tadi saya suruh save
tadi simpannya itu di folder yang saya suruh buat pertama, biar Bapak Ibu nggak bingung nyari. Tadi kan saya bilang saya suruh save, saya suruh buat foldernya. Jadi gampang sebenarnya cara buat foldernya itu gini. Misalkan saya klik Bapadan, ya kan? Saya klik, jangan Bapadan, ini aja lah. Ini saya klik nih misalnya. Saya klik ini misalnya. Apa nih? Bakongan nih, saya klik ya kan? Saya mau simpan ini pura-puranya tadi saya sudah filter. Saya mau simpan dia jadi SHP baru. Saya klik kanan ya, saya ambil export, ya kan? Saya ambil save fitur as, ya kan? Nah, ketika saya sudah ambil save fitur as ini tadi udah kita pilih-pilih ya. Nah, Bapak Ibu kan di sini browse nih. Ini kan ada lambang file name ini, di sini ada tekan browse. Nah, ketika Bapak Ibu browse di sini, inilah saya bilang tadi, di sini Bapak Ibu cari di mana tadi buat folder yang saya suruh buat tadi. Biar nanti nggak bingung nyarinya. Nah, berarti kalau saya tadi buatnya akan di desktop tuh. Nah, latihan pemetaan Aceh Selatan. Saya klik aja di folder ini, langsung saya tulis filenya Batungan misalnya, ya kan? Langsung saya save. Jadi saya tahu nyarinya itu di mana. Nah, jadi disinilah nyarinya gitu. Ya, kalau sudah save nanti langsung keluar dia. Gitu ya? Yang ini. Oke, Pak, udah paham, Pak. Paham ya? Jangan nanti, makanya saya bilang tadi yang pertama, jangan laptop Bapak Ibu yang save. Cari sama Pak Rizky di mana saya simpan. Ya kan? Nah, dari Bintang kod 3 di samping, Pak, waktu simpan nama. saya sudah pastinya itu Bapak Ibu ada pengembangan, nanti kalau bingung kita bisa saling sharing terkait ini. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan kita filter tetap? Baik yang sudah buat ataupun yang menulis. Jadi Pak, di luar itu, apakah bisa, Pak, untuk beta ini dihubungkan dengan map? Dihubungkan dengan map, pakai koordinat map bisa. Kita bisa masukkan nanti koordinat map. Jadi gini, nanti ini bisa kita hubungkan dengan map, nanti kita bisa menampilkan filter satelit di sini. Bisa. Karena apa kan kalau kita langsung kayak gini kan nggak nampak di rumahnya mana ataupun di wilayah gitu. Bisa. Itu besok saya ajarkan kita. Jadi untuk kalau kita pakai map itu nanti dia itu kita harus download pluginnya dulu. Besok kita download pluginnya. Jadi nanti dia langsung connect. Jadi untuk masukkan mapnya nanti kita masukkan juga di sebelah sini. Jadi kita bisa main nanti satelit, bisa kita mau main batas jalannya, bisa semua. Pak, kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan ya? Nah, ini kan map area. Ya, Pak. Nah, gini Mas Heri kan? Ya, Pak. Ya. Nah, jadi ini nanti saya bisa, jadi untuk kita bisa menampilkan mapnya itu kita harus tahu dulu file SAP kita itu yang mana. Jadi kita kalau di map kan kita belum tahu nih, nanti kita masukkan map dia langsung bisa citra satelitnya bisa langsung kita keluarkan seperti ini. Jadi kita ini udah ada titik koordinatnya semuanya. Jadi kan kalau kayak ini lebih jelas, untuk ini ada sawahnya ya kan, ini ada rumah-rumahnya gitu ya kan, itu bisa gitu ya. Nah, terkait dengan ini gimana? Masih ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan sedikit lagi nih? Besok biar kita bisa mulai buat plugin-pluginnya biar lebih indah sampai kita besok bisa cetak betul. Gimana nih? Pak, hilang ininya. Pak, yang layar tuh. Gimana, Pak? Apanya hilang? Yang layarnya ini hilang, Pak. Biar Ininya muncul sudah lagi. sini. Sudah aktif. Petanya nampak, Pak. Cuman yang hilang apanya? Layarnya itu. Semuanya tuh yang iya, Pak. Semua tertekan kali ya. Coba diklik kanan ini ya. Coba lihat layar panelnya tercontek nggak?
Coba lihat, klik kanan aja di bagian layarnya ini, tercontek nggak layer panel? Kalau dicontek, kalau nggak dicontek, dicontek aja. Tuh, Oke, Pak. dia hilang lagi ya, tangkap nih kalau hilang. Ya, oke. Yang lain terkait ini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Masih ada pertanyaan? Yang cuma nulis mungkin nggak ada pertanyaan karena nggak bisa. Masukin ke sini gimana Pak? Masukin apa? Yang nih, misalnya kan Labuan Haji Barat, terus dimasukin ke filter sini. Oh, filter itu. Jadi gini, tadi kan pertama itu kan udah ditekan nih. Nih coba lihat ya. Saya filter kan. Pertama itu diklik yang kecamatan. Kenapa? Saya misalkan filter yang nama kecamatan, ya kan? Nah, terus saya aktifkan dulu sel yang sebelah sini, biar saya bisa ketik all di sini. Jadi biar keluar dia. Kalau saya nggak klik di sini nggak keluar dia. Apa yang mau saya filter kalau nggak keluar, ya kan? Saya klik all. Apa misalnya mau diketik tadi? Labuan Haji Barat. Labuan. Nah, kalau di aplikasi 3,4 kita bisa nulis ini. Kalau aplikasi 2,8 itu payah kita search satu-satu tuh, saya Diklik aja namanya misalnya L gitu. Labuan Haji keluar juga ya. Oke, nanti keren lah tuh, udah bisa pengembangan dari aplikasi 2,8. Nanti paham aja ya. Nah, ketika sudah keluar seperti ini siapa? Lydia ya. Ya. Nah, diklik kecamatannya 2 kali, udah kan? Keluar dia seperti ini. Terus kita klik sama dengan sudah. Terus langsung Labuan Haji apa? Haji Barat. Haji Barat. Klik Haji Barat 2 kali. Nah, ketika sudah keluar seperti ini langsung oke. Nanti langsung keluar dia. Coba tes. Nih. Tapi di sini nggak ada nih. Apa yang ada kecil ya? Di sini ada namanya. Itu disimpan dulu nanti ya. Enggak, kalau kecil klik enggak di sini ya. Ini ya, contoh ya saya buat ya. Ini filter. Saya ambil kecamatan, saya ambil Labuan Haji Barat ya kan. Nih, saya klik kecamatan 2 kali. Ini ya sama dengan saya ambil Labuan Haji Barat 2 kali, langsung saya oke. Sudah ya kan? Nah, ini yang bakong-bakongan saya matiin dulu. Kalau tambah desanya kayak mana Pak? Misalnya kami kan Pasir Raja itu ada bagi 2 dengan Puskesmas Ladang Toha. Nah, itu bagaimana memisahkan desanya? Desa apa nih? Desa wilayah desanya. Ya. Kalau di peta itu dia kan langsung kelihatan. Ini kan kita nggak akan bisa mesti wilayah kerja. Ini kita mainkan filter dulu. Kalau ini kan yang editan misalkan ada pemekaran di situ atau bagaimana? Enggak, memang kalau untuk Pasir Raja kan desanya banyak nih, cuman dibagi 2 aja untuk wilayah kerjanya. Pasir Raja, Mas Pak. Oh, Mas Pak. Dibagi 2. Ini kan data BPS, dia nggak membagi wilayah kerja di sini. Data BPS itu ya dia data wilayah aja. Jadi Enggak, maksudnya gini kan waktu kita pilih kecamatan, kita nggak lihat desa untuk filternya itu. oh, mau filter desa maksudnya? Bisa, jangan ambil di kecamatan, ambil jadi desa. Oh, langsung ke desa Pak gitu. Desa awalnya desa apa? Mau dibuat kecil tapi dia gitu. Kalau dua-duanya bisa Pak, tampilkan kecamatan dan tampilkan desa juga gitu. Itu nanti lebih ke ini di simbolnya aja ataupun di penamaannya aja. Kalau di situ agak ribet kalau saya jelasinnya filternya itu karena banyak rumus kayak jelasin Excel. Ajak. Kalau kita lebih gampang. Tapi nanti di dalam file kecamatan tadi itu sudah ada file desa. Dari mana buktinya? Contoh nih,
ini kan di Petamburan nih. Ini kan udah kita filter tadi yang kecamatan, ya kan? Sudah kita filter yang kecamatan. Saya tekan di open attribute table-nya. Nah, di sini juga udah keluar nama-nama desanya. Nah, kelihatan ya? Nah, sudah ada nama desa. Jadi nanti ini kan ketika saya buat seperti ini kan sudah ada nih. Jadi gini aja. Ini saya kasih ini biar wah, kok bisa kayak gitu. Ya, sebentar. Langsung aja. Nah, kelihatan nggak nih? Oh ya, Pak, kelihatan Pak. Beda-beda ya? Ya ya Pak. Ya, ini beda-beda dengan nama desa yang berbeda-beda. Ini saya label. Oke. Kan ya, gitu. Lihat aja dulu, nanti saya ajar dulu. Bisa ulang cara lihat desa-desanya Pak. Bisa, bentar ya. Ini biar nggak penasaran. Ini ya. Ya. Ini cuman warna standar, saya belum apa-apain, tulisannya juga belum saya apa-apain, ini cuma standar aja. Kita nanti bisa mainkan warnanya suka hati kita, tipe tulisannya suka hati kita, itu terserah. Bisa nggak Pak? Kalau yang udah tampil kayak gini kita enggak kita hapus tapi kita hilangkan aja namanya sebagian nama wilayah ataupun nama desa. Hilangkan, cuman ngambil beberapa desa saja. Ya. Nanti kalau mau jadi gini, nggak apa-apa dia nampak semua. Nanti ini adalah tahap pertama, istilahnya gini. Ini itu cuman kanvas buat kita menggambar. Tapi nanti kita itu akan membuat lagi di print out-nya. Print out-nya nanti nggak akan kayak gini keluarnya. Terserah kita mau tampilkan apa. Oh, saya misalkan mau menampilkan yang desa saya saja, di zoom aja. Nggak usah ditampilkan yang bukan desa kita juga boleh. Ataupun nanti kalau Eri misalkan mau buat cuma desanya aja, buat aja koordinat sendiri, nanti bisa juga, nggak masalah gitu ya. Oke Pak. Oke, ini kembali lagi tadi si Lydia mana tadi? Lydia udah bisa? Udah. Udah keluar? Nah, coba lihat aja di sini. Ketika kita lihat di sini ada nggak filternya keluar, Kecamatan Labuan Haji Barat. Keluar ya? Ada? Ini belum disimpan lagi Pak. Enggak, bukan belum disimpan, maksudnya ini kan ada nih. Kalau Lydia misalnya ini kan Lydia tadi udah dia filter nih. Kalau dia mau simpan kayak tadi lagi, di klik kanan, ambil export, ambil save fitur as, langsung aja simpan, tulis saja Labuan Haji Barat gitu hasil filternya gitu ya. Oke, sampai sini udah paham ya? Oke, sampai sini paham ya? Paham Pak Rizky? Paham Pak, sudah paham. Kenapa? Kok kenapa sih? Kenapa? Siapa yang panggil tadi? Kenapa? Sudah hari tadi ya? Oke ya, kita kembali lagi seperti ini. Nah, sekarang coba buka hasil filter tadi ya. Kita buka hasil filter tadi, kan sudah seperti ini nih. Kan sudah seperti ini. Saya sekarang mau memberikan warna pada peta yang sudah saya buat misalnya, ya kan? Saya mau buat warna. Nah, caranya klik kanan, ya, dicatat ya. Saya ini memberikan warna. Ini saya klik kanan, terus saya ambil properties. Nah, ya, saya klik kanan, saya ambil properties. Nah, bakal keluar dia seperti ini.
Ya, dia keluar seperti ini, ya kan? Nah, saya mau merubah-rubah warna sesuai dengan nama wilayahnya. Ini saya tekan aja di simbologi. Ingat, saya ulangi. Yang pertama saya ambil ini, screen saya masih kelihatan? Screen saya masih kelihatan, Bapak Ibu? Masih Pak. Ya. Masih. Jadi ketika saya ingin bermain untuk merubah warna peta dan memberi label pada peta, saya bermainnya di properties. Jadi saya tekan aja klik kanan di peta bakungan ini, saya ambil properties. Nah, ya kan di properties ini banyak. Nah, Bapak Ibu fokus saja pada simbologi dan label. Nah, saya mau ganti warna dulu. Saya mau ambil warna simbologi. Ya, saya mau ambil simbologi. Bapak Ibu, di sini ketika saya ambil simbologi, di sini ada tulisan single symbol. Nih, ingat ada single symbol, ada kategori, ada graduate, role based, font dan segala macamnya. Nah, kita bermain aja di dua ini aja. Single symbol dan kategori aja. Kalau saya ambil single symbol, berarti saya ngambil warnanya itu cuma satu warna. Saya mau ngambil single symbol. Ini contoh ya. Ini nampak peta saya ya. Nah, ini contoh. Contoh saya mau ambil misalkan yang single symbol aja. Ini contoh. Ini ketika saya klik warna biru, keluarnya warna apa? Biru, ya kan? Ketika saya klik warnanya, nampak ya peta saya aktif? Nampak ya? Kelihatan ya? Ini peta saya kelihatan ya? Kalau saya main single symbol, oh saya mau mainnya yang ini, keluar peta saya itu seperti ini. Terus saya mau ambil warna biru ini, saya apply, warnanya jadi biru. Ketika saya bermainnya, ini kan banyak pilihan yang di bawahnya nih. Saya mau bermain warnanya warna gini, saya apply, keluarnya warnanya seperti ini. Macam-macam dia. Ini kalau kita bermain single symbol. Nah, oh Pak, saya mau membagi-bagi warna itu berbeda-beda setiap wilayah. Ini kan karena kita ambil tadi kecamatan, berarti yang dipecah-pecah ini ada nama wilayah desa, ya kan? Ini adalah pembagian daripada desa. Nah, kalau saya mau memberi warnanya masing-masing berbeda, saya ambil aja ini. Saya ambil single symbol, saya klik, saya ambil yang kategori. Nanti saya mengkategorikan. Saya tekan kategori. Nah, keluar dia seperti ini kategorinya. Terus saya klik yang mana? Yang ada tulisan value. Yang ada tulisan value ini, ya, yang ada tulisan value ini, saya klik. Ya. Saya klik ini tanda panah ini, saya bukan di sini ya. Di sini saya klik. Nah, ini ada pilihan. Saya mau kategorinya itu berdasarkan apa? Karena ini ada pilihan. Saya pilih aja dia berdasarkan desa. Saya pilih berdasarkan desa. Kalau saya pilih kecamatan kan, karena ini cuma kecamatan Bakungan, nanti ya tetap dia satu warna ya kan. Saya tidak bisa membeda-bedakan. Tapi karena dia ini dalam satu kecamatan itu banyak desa-desanya, saya bisa memilih per desa saja. Kalau saya pilih kecamatan nomor, nanti keluarnya bernomor. Ya, saya ambil aja yang tulisannya desa. Ya, saya ambil desa, keluar dia seperti ini. Simbolnya itu saya mau saya ganti dulu simbolnya dengan ini ya, jangan warna ini, misalkan saya main warna ini aja lah. Dasarnya itu saya mau main warnanya itu apa nih? Gini aja lah saya main. Oke. Ini saya ambil yang kategori. Ingat ya, yang kategorinya seperti ini. Saya pilih tadi value-nya itu desa. Nah, ketika saya sudah pilih seperti ini, saya tinggal tekan classify di bawahnya. Saya tekan classify. Ya, saya tekan classify, keluar dan seperti ini. Nah, ya. Ini karena ini nggak saya pakai, saya klik dari sini. Sini ada tanda delete. Saya delete aja, dia nggak ada. Nah, ketika seperti ini, sudah seperti ini saya apply. Nah, terus saya oke. Berbeda-beda kan? Ini berarti sudah saya kategorikan apa nih? Per desa warnanya berbeda-beda Pak. Itu agak kurang jelas Pak warnanya. Saya ubah saya.
karena warna dasarnya tadi saya mainnya itu, saya pilih dulu warna dasarnya single simbolnya, saya pilih warna hijau saja. Enggak, apa nih, file-nya itu enggak saya pilih, itu file-nya itu saya pilih yang biasa saja, yang hijau aja seperti ini, saya apply. Nah, keluarnya seperti ini. Ya, oke, terus ini yang kayak gini, saya ambil properties lagi, saya ambil kategori. Nah, di sini saya pilih value-nya itu desa. Saya klik classify. Nah, keluar dari seperti ini warnanya. Warnanya itu random colornya mau saya ubah juga boleh, jadi warna turbo aja kayak gini. Ini udah pilihan ya, terus saya apply. Oke. Nah, ini sudah terjadi perbedaan warna di setiap desa. Dapat dipahami untuk ubah-ubah warna pada peta? Ada yang bingung? Ya, saya ulangi. Ini buat peta ini jatuhnya apa nih? Keterampilan ya, kayak kita melukis. Bapak Ibu mungkin lebih paham nanti mau menggunakan warna apa, ini warna ini dipadu sama apa itu lebih bagus. Silakan. Gimana kira-kira, ada pertanyaan terkait dengan ini pemberian simbol pada peta? Gimana? Diam lagi nyoba atau gimana? Boleh dijawab? Paham? Insya Allah paham Pak. Dicatat aja. Kalau dicatat, insya Allah pasti nggak akan lupa step by step. Kalau sekali, mungkin pas saya bilang pas dicoba itu ya apa nih, bisa juga pas ngikutin saya buatnya itu pasti bisa gitu. Cuma mungkin besok bakalan lupa gitu ya kan. Cuma ditulis, ingat mau ganti tulisnya catatannya itu ketika mengganti simbol dan label, diklik kanan bermain di properties. Ingat, ketika kita ingin bermain untuk memberikan warna dan segi dan label, bermain di properties. Nah, ketika sudah sampai di properties, silakan dulu angkat simbologi. Kalau mau satu warna ya dia satu warna. Berarti kalau satu warna dia mau single simbol. Single simbol ini warna dasar. Bapak Ibu silakan milih-milih di sini. Mau milih-milih warna apa, kolornya segala macam silakan. Nah, tapi jika ingin membagi-bagikan dia, silakan diklik buat per kategori. Ketika sudah diklik kategori, diklik dulu kategorinya apa yang mau dikategorikan, ya kan? Jadi saya mau kategorikan desa. Ketika sudah desa yang ingin dikategorikan, langsung ditekan classify. Jadi dia akan keluar kategori-kategori desa yang ingin diberikan warna. Nah, keluar desa. Nah, inilah kategori desa yang ingin kita berikan warna. Kalau udah selesai langsung kita oke, dia langsung keluarnya seperti ini. Untuk yang apa? Untuk yang simbologi. Paham ya? Sampai sini ya. Oke ya. Bisa saya lanjutkan satu lagi sebelum saya tutup untuk hari ini? Gimana? Ada pertanyaan atau saya lanjutkan satu lagi? Lanjut ya? Ya. Oke. Ini Pak. Oke. Mau warna apa misalnya? Ya, ini ada pilihan warna. Mau pilih warna, mau warnanya itu warna hitam atau putih. Jangan warna putih nggak kelihatan karena itu warna-warni, saya mau warna merah aja biar kelihatan tulisannya. Ya kan? Itu kan perpaduan. Langsung ditekan apply. Nah, langsung kita tutup. Nah, keluar kan? Keluar. Jadi ini adalah wilayah Pak. Waktu saya lihat gambarnya ini kok besar-besar kali tulisannya, kayak kurang cantik tulisannya besar-besar. Saya klik lagi properties, saya ambil lagi di label, dia langsung keluar ke label, udah saya
besar kali tulisannya kurang bagus. Kalau jadi ini kayaknya kalau di 8 lebih bagus deh tulisan, agak kecil ya, agak kecil. Ini saya apply, nah langsung saya oke, kelihatannya seperti ini. Itu lebih kepada setelan kita ya, paham sampai sini untuk simbol dan label? Bisa ya sampai sini? Nggak sulit ya? Yang udah coba gimana? Oke, gimana? Sudah bisa ya sampai sini? Oke, kebingungan? Ada pertanyaan? Pak, boleh diulangi sekali lagi, Pak? Oke, ya saya ulangi. Ini ketika kita ingin mengambil label ataupun mau mengganti simbol ataupun label pada peta kita, maka selalu ngambilnya itu di properties, ya kan? Saya klik kanan, saya ambil properties, ya, ambil properties. Nah, nanti bakal keluar di propertiesnya seperti ini. Kalau kita mau ubah simbol ya kita ubah simbol, berarti karena kita ini bermain di label, ya klik aja di labelnya. Nah, di labelnya itu akan ada pertama sekali ketika kita klik label akan keluar dia bagian no label. Tapi kita klik aja dia itu di single label. Nah, ketika single label, nanti saya ingin menulis label per desa. Nah, kita tadi ingin per desa, ya kan? Ini kita pilih di sini. Oh, saya mau kasih nama apa? Kabupaten kota. Kalau saya tekan kabupaten kota, ya pasti keluarnya nggak ada keluar. Kenapa? Karena dia sudah saya filter tadi, ya kan? Saya sudah yang punya saya tadi adalah kecamatan. Nah, ketika saya kasih nama kecamatan, maka akan keluar ya cuma satu kecamatan. Kenapa? Ya cuma kecamatan apa kan ini? Kecamatan Bakongan cuma. Jadi saya filternya nama desa. Saya ambil desa. Nah, ketika saya ambil nama desa, ini ada contoh tulisannya. Ini adalah yang pertama font. Font ini berarti kita memilih bentuk tulisannya itu seperti apa. Diklik aja di sini. Terserah kita pilih apa tulisan. Oh, saya mau tulisan ini misalnya. Bisa. Terserah kita yang tulisan itu mau seperti apa. Terus stylenya mau italic atau regular bisa. Tinggal tekan aja di sini. Oh, saya mau kasih italic aja bisa. Ukurannya bisa di ini size itu ukuran, ya kan? Bisa kita pilih ukuran. Terus warna juga bisa saya pilih. Maunya warna biru aja lah, biar lebih keren misalnya. Setelah itu langsung saya apply. Oh, ini warna biru kurang nampak, warna pink aja. Saya kurang nampak juga warna merah. Saya apply. Nah, ini dia. Terus saya oke. Selesai. Cuma seperti itu. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, ini satu lagi mohon diperhatikan semuanya. Silakan dari tadi Bapak Ibu yang sudah ngikut, coba sekarang disimpan filenya dulu. Besok jadi bisa mulai dari sini. Ya, caranya gimana? Bapak Ibu tekan, ingat ya, yang udah buka nih, silakan di save dulu. Pertama tekan yang mana? Tekan di bagian project, ini di atas. Tekan di bagian project. Sudah di project, terus Bapak Ibu tekan save as. Ambil di bagian project, tekan save as. Nah, tekan save as. Ini kembali lagi di mana mau disimpan. Jangan ditanya lagi saya nih mau simpan di mana. Ambil di desktop. Karena di latihan pemetaan di folder. Terserah Bapak Ibu tadi simpan di mana. Yang penting simpan di latihan pemetaan Aceh Selatan. Ya kan? Nah, diklik dia di sini. Itu filenya memang nama filenya itu QGZ namanya. Ya. Terus file name-nya ditulis apa?
latihan peta ASE, ini aja simpannya, latihan peta ASE ya, terus langsung di save. Sudah di save. Nanti di ujung ini dia keluar nih, latihan peta ASE ya kan. Besok ketika Bapak Ibu mau apa nih, mau memulai file ini, nggak usah lagi ngambil di desktop yang kayak tadi, langsung aja buka di desktop yang ini, di file ini, di pemetaan latihan Aceh Selatan, di folder tadi yang sudah disimpan. Nah, langsung aja klik ini, latihan peta ASE, tutup diklik, dia langsung keluar dia ke sini. Nggak lagi kita buka di desktop yang awal, tapi kita bisa langsung tekan di project yang barusan kita simpan. Dia langsung keluarnya itu besok seperti ini. Gitu ya. Oke, dapat dipahami? Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nah, sulit kok, cuma tekan project di atas, save as, langsung simpan kemana, cuma gitu doang. Ya, nggak ada yang sulit. Oke, Bapak Ibu. Farid? Masih ada? Nggak ada, Pak. Oke, thank you. Ya. Oke, Bu Farid bisa. Ya, Pak Rizky. Ya. Berarti pukul udah jam 16 lewat Ibu Farid ya? Iya, iya. Ya, oke. Baik, hari ini berarti sudah Bapak Ibu sudah paham terkait dengan bagaimana memasukkan peta, terus memfilter peta, menyimpan peta, sampai Bapak Ibu tadi sudah bisa membuat simbologi dan label. Ada 6 poin yang sudah kita pelajari. Ya, Bapak Ibu yang belum ada petanya, saya yakin dari tadi nulis, tolong malam ini sebelum masuk BizOp, Bapak Ibu sudah punya aplikasi Quantum GIS di laptopnya. Terserah bagaimana caranya. Kalau memang bingung cara install, cari kawan yang sudah install. Cari kawan yang sudah install, gimana cara diinstal. Nah, kalau nanti sudah diinstal, Bapak Ibu ambil semua file di foldernya itu, Bapak Ibu coba lagi buat di rumah. Besok lagi, karena saya sudah mulai ke tahapan yang baru lagi, karena saya sebelum siang, besok sampai jam siang ya Maria, soalnya siangnya masuk lagi rekomendasi Maria. Iya. Sama seperti jam ini pagi, di break di siang, kemudian masuk lagi di siang sampai sore. Ya, masuk di siang udah materi rekomendasi kan, bukan materi kita ya kan? Iya. Ya, jadi besok itu sudah mulai kita membuat kanvas, sudah ada petanya. Gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang dari tadi bermasalah-masalah downloadnya, dari sekarang tolong dipersiapkan bahannya, terus menggunakan laptop yang memang bisa dipakai dulunya. Jangan laptop yang udah mau expire, mau pensiun. Ya, kasihan. Mau pensiun laptopnya masih dipakai juga. Udah kasih dia istirahat. Gitu ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih buat hari ini. Semoga bermanfaat dan diingat. Bapak Ibu, tolong dibaca lagi modul yang udah dikasih. Ingat, ini ilmu aplikasi. Bapak Ibu sering buka, bisa. Kalau nggak dicoba, nggak akan bisa. Besok kita kembali lagi terkait dengan pemetaan ini. Besok saya nggak akan mundur dari ini ya. Saya besok akan lanjut, nggak mungkin saya mundur. Kita nggak akan sampai kepada pembuatan petanya. Atau ini kita udah sampai si petanya, kita udah bisa buat petanya, tapi belum sampai ke tahap kita mencetak petanya. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Fari, lebih dan kurang saya maaf. Saya akhiri hari ini. Kita jam berapa besok Bu Fari? Kita jadwalkan jam 8 ya Pak ya. Gimana? Sepakat nggak jam 8 masuk nih? Jam 8:30. Gimana? Oke. 8:30 aja. Komitmen ya. 9. Komitmen 8:30 ya. 8:30 sudah masuk dan kita mulai ya, boleh ya? Masuk, nggak ada lagi cerita Pak, saya belum nol.
Kalau besok masih ada cerita yang belum dapat dan Berapa menit ditambah tadi? ini ya, kalau kaki saya bilang kalau besok memang belum download, jangan masuk lagi ya. Nah, masuknya siang aja. Ngapain juga masuk, cuman nggak bisa kerja juga sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa besar ini? Mari saya link deh. Saya Ya, Pak. Baik Pak Rizky, terima kasih. Besok kita berjumpa kembali 8:30 ya. Ibu pakai akunnya Bu Farid. Ya Pak. Untuk linknya besok akan kita share ulang ya. Untuk besok ada link lain bukan link ini. Ya, besok dari jam 7:30 itu udah bisa di-share linknya Bu. Semuanya nggak ada alasan lagi, nggak ada link. Jadi jangan besok ini yang udah janji ya, jangan sampai janji kita masuk 8:30 posisi kurang hari kamu loh. Tinggalin terus beritanya. Komit kita hari ini ya. Besok 8:30 sudah on semua. Bisa ya? Jawab Ya, dong. gitu ya. Jawabnya serentak sedikit lah. Bisa ya semua? 8:30 kita sudah masuk semua ke link Zoom. Semua ya. Kamera on semua. Senyum sedikit. Durian kawan tuh belum hidup. Baik, siap ya. 1, 2, 3. Oke, mana lagi? Sekali lagi. Sekali lagi dengan gaya apa? Semangat. Tangguh. Tangguh. 1, 2, 3. Oke, mantap. Baik, terima kasih. Selamat istirahat. Sampai jumpa besok jam 8:30 kita masuk kembali. Yang mau live silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.